Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera buat kita semua. Materi matematika teknik kita kali ini adalah transformasi Laplace. Kita lihat rumus dasar dari transformasi Laplace. Jika sebuah fungsi ft, f kecil t, ditransformasi Laplace-kan, maka hasilnya adalah f besar S. Jadi dari yang f kecil ini menjadi f besar. Kemudian hasil transformasi Laplace-nya itu adalah S. Apapun di sini, bisa T, bisa X, atau yang lain. Tapi hasil transformasi Laplace-nya kita simbolkan dengan S. Kemudian itu sama dengan integral 0 sampai tak berhingga E pangkat min ST, FT dt, dengan syarat T lebih besar atau sama dengan 0. Sekali lagi di sini fungsinya tidak harus T, bisa saja X. Kalau ini X berarti 0 sampai tak berhingga E pangkat min SX, FX, DX. Dengan syarat bahwa X harus lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi asal ft yang di sini itu disebut transformasi inverse dari fs. Jadi artinya kalau ini saya balik, carilah inverse dari fs, maka kita dapatkan dengan ft. Dan itu kita sebut dengan transformasi inverse. Ini cara penulisannya seperti ini. Dan ini kita akan bahas pada bagian tersendiri. Kita kembali ke masalah transformasi Laplace dengan rumus dasar ini. Carilah transformasi Laplace dari grafik ini. Nah, kita lihat di sini bahwa ft-nya di sini ya itu adalah K. Ini dia, ft-nya adalah K. Kemudian hasilnya atau fs-nya itu kalau kita integralkan berarti kan kita tulis fs, maaf ini ya, fs itu sama dengan kita menggunakan tanda integral, jadi integral 0 sampai tak berhingga E pangkat min ST, ft-nya adalah K, kemudian jangan lupa dt. Karena K di luar bisa kita keluarkan dari tanda integral, maka ini hasilnya adalah K integral 0 sampai tak berhingga E pangkat min ST dt. Ini kita integralkan, itu hasilnya sama dengan, ini saya tulis di sini, Fs, hasil dari integral ini adalah K dibagi dengan min S, E pangkat min ST, batas 0 sampai tak berhingga. Kemudian ini, yang bagian ini, saya bisa tulis sebagai min K dibagi dengan S, kemudian E pangkat min ST itu saya tulis E pangkat ST, jadi saya turunkan, jadi tandanya berlawanan. Ini 0 sampai tak berhingga. Kemudian karena tadi diintegralkan terhadap T, maka yang harus saya ganti batas-batasnya ini adalah T. Jadi min K dibagi S dalam kurung 1 dibagi E pangkat tak berhingga, ya S dikali tak berhingga itu tak berhingga, dikurang 1 dibagi E pangkat 0. Jadi 0 bagi kali S itu 0, artinya bilangan apa kali 0 hasilnya adalah 0. Nah, sama dengan min K per S. Perhatikan E pangkat tak berhingga itu hasilnya tak berhingga. Suatu bilangan, 1 dibagi tak berhingga itu hasilnya tak berhingga. Atau suatu bilangan dibagi tak berhingga maka hasilnya adalah 0. Pasti menunjuk 0 ya. Ini 0, kemudian E pangkat 0, bilangan apapun di pangkat 0 asalkan bukan 0 hasilnya adalah 1. Jadi ini menjadi 1. Karena 1 bagi 1 itu hasilnya 1. Kemudian ini kita kalikan ke dalam, ini 0, berarti tinggal min 1. Ini hasilnya adalah K per S. Dengan demikian, ya, kalau suatu fungsi ft sama dengan K, maka transformasi Laplace-nya yang ini itu sama dengan K per S. Jadi seperti yang ini, ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Contoh yang kedua. Cari fungsi Laplace atau transformasi Laplace dari fungsi berikut. Nah, transformasi Laplace itu kan dari 0 sampai tak berhingga. Masalahnya ini kan ada 0 sampai 1, kemudian baru 1 sampai tak berhingga. Jadi kita mengintegralkannya 2 kali, yaitu ketika dari 0 sampai 1, dari 0 sampai 1 fungsinya ini. Jadi kalau kita cari nanti, ya ini harus kita cari penyelesaiannya, fungsinya apa, dan ini ft sama dengan t. Ya, ini fungsinya ini, karena ini 45 derajat. Jadi ft sama dengan t atau t pangkat min st dari 0 sampai 1. Kemudian dari 1 sampai tak berhingga fungsinya adalah 1. Jadi 1 pangkat tak berhingga 1 dikali e pangkat min st dt. Kemudian kalau ini kita selesaikan, ya
kita selesaikan ini, kita selesaikan ini, kita dapatkan bahwa Fs sama dengan E pangkat min S per S kuadrat ditambah C per S kuadrat. Ini kita menggunakan integral uh, apa ya, parsial ya. Ini integral parsial. Kemudian kita masuk contoh selanjutnya, contoh 3. Cari transformasi Laplace dari E pangkat AT. Jadi kalau kita lihat E pangkat AT, kita masukkan ke rumus ini kan berarti integralnya nanti itu sama dengan, jadi integral E pangkat pertama adalah min ST, kemudian FT-nya itu pangkat T, kemudian DT, ini sama dengan kita integralkan E pangkat, berarti min S tambah A atau A kurang S dikali T dt. Nah, kalau ini kita integralkan, ini sama dengan seper A min S, E pangkat A min S, kali T batas 0 sampai tak berhingga. Nih, batas 0 sampai tak berhingga, batas 0 sampai tak berhingga. Kita masukkan batas-batasannya ini, maka kita akan dapatkan hasilnya nanti itu sama dengan seper S min A. Itu adalah Fs-nya. Nah, selanjutnya, kalau semua fungsi mencari transformasi Laplace-nya dengan menggunakan integral seperti ini tentulah suatu kesulitan yang luar biasa. Tadi baru fungsi-fungsi yang sederhana, ya, belum lagi kalau yang sudah rumit, misalnya fungsi trigonometri dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu dimudahkan dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Jadi seperti ini fungsi dasarnya, fungsi asalnya, ini hasil transformasi Laplace-nya. Jadi tadi kalau Ft-nya sama dengan K, maka hasilnya adalah K per S. Kemudian contoh yang satu lagi tadi adalah apabila E pangkat AT, maka hasilnya adalah C per S min A. Dan seterusnya. Ini tabel nomor 1 sampai 10, kemudian di sini 11 sampai 19, ya, dan yang selebihnya lagi ada di sebelah sini. Nanti kita lihat satu persatu, tidak semua ya, ada beberapa contoh yang kita akan buat contohnya nanti cara penggunaan yang tabel transformasi Laplace ini. Namun sebelum menggunakan tabel transformasi Laplace ini, akan kita temui kasus bahwa ada beberapa fungsi nanti yang mungkin kita tidak bisa melihat tabelnya yang ada di sini, sehingga kita harus menggunakan sifat-sifat transformasi Laplace untuk menyelesaikannya. Jadi kita lihat dulu, ada beberapa sifat transformasi Laplace. Ya, kita lihat seperti ini. Apabila C1 dan C2 konstanta, F1T dan F2T mempunyai transformasi Laplace F1S dan F2S. Maksudnya F1T ini kalau ditransformasi Laplace kan menjadi F1S, dan F2T kita transformasi Laplace kan menjadi F2S. Maka ya, sifat yang pertama Laplace C1FT plus minus C2F2T itu kita kalikan ke dalam, jadi Laplace ini C1-nya kita keluarkan, ini plus minus sesuai, kalau plus ya plus, kalau minus ya minus. Kemudian C2 Laplace Ft. Sehingga karena Laplace dari F1T itu adalah F1S, maka kita tulis seperti ini. Laplace dari F2T itu adalah F2S. Oke, selanjutnya. Jika Laplace dari Ft itu adalah Fs, maka berlaku Laplace E pangkat AT Ft sama dengan Fs min A. Maksudnya gini, nanti kalau ada fungsi kombinasi E pangkat AT dengan fungsi lain apapun yang ada di belakangnya, maka fungsi yang ada di belakangnya itu disebut dengan Fs. Jadi selain E pangkat AT, fungsi itu adalah Ft. Nah, kemudian Ft itu kita transformasi Laplace kan dapatkan Fs. Maka transformasi Laplace dari ini kombinasinya adalah yang hasil transformasi Laplace ini tadi, semua yang ada S-nya kita ganti dengan S min A, di mana A-nya kita ambil dari bagian sini. Nanti kita lihat bagaimana menggunakannya. Kemudian, ini lagi, Laplace FAT sama dengan C per A Fs min A. Oke, kita lewatin aja dulu. Kemudian, Laplace dari turunan pertama adalah SFS min F0. Laplace dari turunan kedua, jadi S kuadrat Fs, SF0 min F aksen 0. Seandainya saya lanjutkan ke sini, ya, Laplace dari turunan ketiga itu berapa? Maka caranya adalah, oke, kita loop buat di sini. Seandainya saya mau lanjutkan ya.
Laplace dari turun ketiga itu berarti kita tulis begini. Laplace dari F triple T itu menjadi S pangkat 3 F besar S min S-nya berkurang 1, S kuadrat, tapi kita mulai dari F0. S-nya berkurang lagi, S ini menjadi F aksen 0. Ya. Kemudian S-nya habis berarti menjadi tinggal F0 yang terakhirnya. Ya, jadi F0. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat rumusnya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian ini lagi ada yang lain. Sifat nomor 5, kemudian sifat nomor 6. Kemungkinan yang kita akan banyak pakai nanti itu adalah bagian yang ini, turunan. Kemudian ini juga termasuk, dan mungkin juga ini. Ya, beberapa kasus kita akan temui. Nah, kemudian yang untuk nomor 7 ini kayaknya jarang kita gunakan, tapi cukup kita ketahui bahwa ada sifat seperti ini. Sekarang kita lihat contoh soal. Ya. Cari transformasi Laplace dari fungsi 5 min E pangkat min 2T, 5 cos 2T, min 7 sin hiperbolikus 3T. Jadi kalau untuk yang beginian itu kita cari transformasi Laplace dari masing-masing bagian ini. Jadi kalau ini kita laplaskan, ini menjadi 5 per S. E pangkat min A2T, jadi kalau kita lihat ya, yang pertama ini berarti konstanta itu menjadi 5 per S. Kemudian yang kedua ini E pangkat min 2T, di mana A-nya itu min 2, berarti ini menjadi C per S plus 2. Kalau cos 2T, ingat W-nya di sini 2, berarti nanti di sini S per S kuadrat ditambah 2 kuadrat, atau 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian min 7 sin hiperbolikus, ini berarti W-nya adalah 3. Berarti di sini 7 kali 3 nanti 21, S kuadrat min 9. Nah, ini dia kita masukkan. Sekali lagi, ini adalah Laplace dari 5. Kemudian ini adalah Laplace dari E pangkat min 2T. Kemudian ini ada 5-nya, jangan lupa ya. Adalah transformasi Laplace dari bagian ini. Dan yang terakhir, ini transformasi Laplace dari ini. Ingat, ada 21 karena 7 kali 3. Ini dia. Kita lihat contoh berikutnya. Ft sama dengan E pangkat min 2T sin 3T. Ya. Kalau ini masih ada di rumus, ingat yang ada saya tulis nomor-nomor di sini, ini adalah rumus yang ada nomor 6, ini rumus nomor 7, ini tadi rumus nomor 15, ini tadi rumus nomor 22. Ya, 22 dari tabel yang kita punya tadi. Nah, berarti ini kita menggunakan rumus nomor 22, di mana A-nya di sini adalah min 2. Berarti kalau saya tulis di sini, A sama dengan minus 2, kemudian W-nya sama dengan 3. Baru tinggal kita masukkan di sini, berarti 3 dibagi S, jadi W-nya itu adalah 3. 3 S plus 2 kuadrat tambah 3 kuadrat itu sama dengan 9. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Ya. Contoh nomor 3. Jadi Ft sama dengan 3T E pangkat min 5T. Ya. Saya kira ini seperti ini. Kalau kita lihat bagaimana mencari N-nya. Perhatikan modelnya ini pangkatnya. Di sini pangkatnya di atas adalah N-1. Berarti saya tulis begini. N-1 sama dengan pangkat di sini adalah 3. Berarti sama dengan 3. Maka saya dapatkan bahwa N sama dengan 4. Saya masukkan ke rumus ini. Ya. Maka hasilnya nanti bahwa Fs saya nanti itu adalah Fs sama dengan N-nya itu adalah 4 kurang 1 berarti 3 faktorial. Nih. Dibagi dengan S min A. Kebetulan A-nya sama dengan 3. Ini A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan min 5, maaf. Ini A-nya sama dengan min 5. Berarti di sini S plus 5 pangkat N. Pangkat 4. 3 faktorial itu apa? 3 faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3. Berarti 3 faktorial itu sama dengan 6. Ya. Kalau kita lihat di sini berarti hasilnya seperti ini. S plus 5. Kalau mau ditulis ulang di sini lanjutannya berarti ini sama dengan 6 dibagi S plus 5 pangkat 4. Ya. Baik, kita lanjutkan. Masih contoh soal. Cari transformasi Laplace dari fungsi berikut. T
TE pangkat min 2T sin 5T. Nah, kalau kita cari di transformasi Laplace bagian ini, maka tentu saja ini kita sudah tidak akan ketemu di tabelnya yang model beginian. Namun dengan menggunakan sifat yang nomor 2 tadi, ya, maka kita lihat bahwa, ingat, kita punya ada E pangkat. Ini berarti A-nya sama dengan min 2. Ini saya tulis A sama dengan min 2. Dan sisanya itu adalah T sin 5T. Ya, ada sisa T sin 5T. Berarti harus saya tulis di sini FT-nya itu sama dengan T sin 5T. Inilah yang harus saya cari Fs-nya. Ini yang harus saya cari Fs-nya ya. Berarti Fs ini sama dengan. Nah, mana rumusnya? Kita lihat. Oh, kalau T sin WT seperti ini. Berarti W saya di sini adalah, ini perhatikan, W-nya adalah 5. Maka 2 kali 5 berarti 10. 10S, S kuadrat ditambah, ini berarti di sini 10S per S kuadrat ditambah W-nya adalah 5, berarti 25, baru saya kuadratkan. Itu baru Fs-nya. Nah, nanti kita harus tulis Fs min A. Ya, Fs min A. Sehingga nanti semua yang ada S-nya di sini kita ganti dengan S min A. Di mana A-nya sama dengan min 2. Ya, berarti menjadi S plus 2. Maka kita dapatkan GS-nya itu sama dengan 10. S plus 2. Kenapa plus 2? Karena A-nya minus 2. Kemudian dibagi S plus 2 kuadrat ditambah 25 baru dikuadratkan. Ya. Kita lihat contoh berikutnya. Ya. HT sama dengan T kuadrat cos 5T. Ya, HT sama dengan T kuadrat cos 5T. Nah, saya punya rumus seperti ini. Laplace T pangkat N FT. Rumus nomor 6 ya. Bukan sifat nomor 6 maksud saya. Sifat nomor 6, Laplace T pangkat N FT. Berarti T pangkatnya bagian ini artinya N-nya sama dengan 2. Nah, ini kita ambil N-nya sama dengan 2. Berarti FT-nya apa? FT-nya adalah ini. FT-nya adalah cos 5T. Jadi FT-nya sama dengan cos 5T. Ya. Cos apa? Oke, cos rumusnya seperti ini. Untuk dapatkan Fs-nya. Berarti saya tulis di sini Fs-nya itu ya, itu sama dengan S-nya, ingat, S-nya itu adalah apa maksud saya, W-nya adalah 5. Berarti S dibagi S kuadrat ditambah 5 kuadrat itu 25. Jadi Fs-nya seperti ini. Nah, kemudian kita turunkan satu kali, karena ini berarti kita harus turunkan sebanyak 2 kali, sesuai dengan N-nya. N-nya di sini, berarti harus turunkan 2 kali. Ini kita turunkan, pertama, ini berbentuk U, ini berbentuk V, sehingga turunan fungsi yang berbentuk, misalnya saya punya fungsi F sama dengan U per V, maka turunannya itu adalah, pertama, U-nya saya turunkan dikali dengan V, dikurang U-nya tetap dikali V-nya satu turunkan, kemudian V-nya saya kuadratkan. Ya, sehingga kita dapatkan bahwa F aksen S-nya seperti ini. Setelah itu ini kita turunkan lagi dengan menggunakan rumus yang sama dengan ini, maka kita akan dapatkan bahwa F aksen X-nya seperti ini. Ya. Jadi F aksen S-nya seperti ini. Kemudian barulah kita masukkan ke dalam persamaan ini. Berarti hasilnya adalah min 1 pangkat 2 dikali turun keduanya ini. Berarti yang ini. Min 1 pangkat 2 itu adalah 1. Maka transformasi Laplace dari ini tak lain adalah ini. Ya. Hasilnya, kemudian saya kalikan ke dalam. Ya, saya kalikan ke dalam, hasilnya adalah 2S pangkat 3 min 150S dibagi S kuadrat tambah 25 pangkat 4. Ya. Jadi, nih kita lanjutkan. Kemudian, contoh yang ke-6. Contoh ke-6. KT-nya sama dengan 4E pangkat 3T cos 6T sin 2T. Mau dibawa kemana? Kita mau bawa ke model seperti ini, E pangkat AT sin WT. Tapi ini kan ada seperti ini. Nah, ini kita harus ubah menggunakan fungsi sinus dan kosinus. Jadi aturan trigonometri. Kita lihat seperti ini. Cos alfa sin beta, maksudnya ini. Berarti alfanya di sini 6T. Ini adalah alfa.
Ya, ini adalah alfa, ini adalah beta. Jadi saya ulangi, cos alfa sin beta sama dengan setengah sin alfa plus beta, min sin alfa min beta. Jadi kalau saya masukkan ke dalam rumus ini, bagian yang ini, jadi cos 6T sin 2T itu menjadi setengah sin alfa tambah betanya, ini tambah kita jumlahkan, berarti 8T. Kemudian kita kurangkan P sin 4T. Ya, ini adalah bagian ininya tadi ya. Kan kita menggunakan rumus ini. Jadi sin WT-nya. Berarti KT-nya sekarang adalah ini. Kita sederhanakan. Jadi setengah dikali 4 menjadi 2. Ini dia, ada 2-nya di depan. Lalu kita kalikan ke dalam sini, baru kita transformasi Laplaskan. Berarti kita menggunakan aturan ini. Transformasi Laplace dari 2E pangkat 3T sin 8T. Berarti 2 dikali. Ya ingat, ini A-nya itu sama dengan 3. W-nya sama dengan 8. Berarti 2 ke 8, 16. S min 3 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu 64. Ini kita lihat. Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Nah, ini. Jadi 2 ke 8, 16 per S min 3 kuadrat tambah 64. Kemudian ini kita juga kalikan ke dalam. Baru kita transformasi Laplaskan. Maka kita dapatkan 8 dibagi S min 3 kuadrat ditambah 16. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.